seorang gadis bisa memuntahkan emas dari mulutnya. Dia menghidupi seluruh keluarganya sendiri. Tapi ibu angkat dan saudara perempuannya selalu mengganggunya. Mereka tidak mengizinkannya keluar rumah. Untungnya, sahabatnya membawanya pergi untuk melihat dunia. Begitulah cara Bitong bertemu dengan seorang pria elegan dari keluarga kaya. Dia kehilangan syalnya karena panik. Pria itu menemukannya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah dan bertemu dengan Bitong lagi. Keesokan harinya, dia datang ke pasar untuk mencarinya lagi. Ciwi melihat mereka bertanya tentang syal itu. Ia pun pergi mencari Bitong. Tak lama kemudian, dia mengetahui tentang Ahdo yang tidak bisa memasak. Dia benar tentang dia. Ahdo mencium aroma syal itu. Dia tahu itu adalah milik Bitong. Dia menawarkan diri untuk membawanya ke pemiliknya. Tentu saja dia akan senang menghabiskan waktu dengan seorang pria yang sopan. Dia segera menemukan rumah pemiliknya. Tapi Ah Ciu khawatir dengan pacarnya. Dia membawa Bitong pergi terlebih dahulu. Jadi ketika Ahdo dan yang lainnya tiba, mereka hanya melihat ibu dan adiknya dan penampilan pria yang anggun dan mulia. Mereka tertarik padanya. Bibi tahu bahwa dia adalah orang kaya dari cara berpakaiannya. Saudari perempuan itu bahkan mengira pria itu mencarinya. Seorang pria yang begitu tampan dan kaya datang ke pintunya. Di mana lagi Anda bisa menemukan hal sebaik itu? Dia segera memamerkan wajah terbaiknya. Tapi dia pikir dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Terutama gerakan membandingkan tangannya dengan hatinya. Dia membuatnya merasa tidak enak karena tidak bisa memahaminya. Dia tidak ingin menonton pertunjukannya lagi. Dia mengeluarkan syalnya dan menanyakan identitas pemiliknya. Wajah saudari itu berubah warna. Dia mengambil syal itu dan mencium baunya. Bau yang tidak asing membuatnya langsung mengetahui identitas pemiliknya. Namun yang paling aneh adalah si bibi tertawa tanpa malu-malu. Dia mengatakan bahwa syal itu adalah miliknya dan dialah orang yang mereka cari. Hal ini langsung membuat pangeran merasa bahwa kecerdasannya telah dihina. Manusia membutuhkan wajah, pohon membutuhkan kulit, tiang membutuhkan semen. Tentu saja tidak ada yang namanya semen di zaman sekarang. Tapi wajah bibi adalah pengganti yang sempurna. Saya tidak ingin mengungkapkannya. Bagaimanapun, dia adalah orang tua pemiliknya. Mereka harus menyelamatkan muka. Tapi kunjungan mereka menyebabkan masalah besar bagi pemilik sebenarnya. Ibu dan anak yang tak tahu malu itu langsung pergi ke Bitong. Mereka melemparkan syal ke atas kepalanya. Mereka bertanya mengapa dia tidak mematuhi perintah mereka dan melarikan diri. Ah Ciu tidak tahan dengan perilaku mereka. Dia berdebat dengan mereka. Bitong yang selalu lemah memohon kepada pacarnya untuk tidak membuat keributan. Ah Ciu tidak punya pilihan selain pergi untuk sementara waktu. Tapi dia membawa Amei bersamanya untuk bertarung 1 lawan 1. Setelah mereka pergi, Bitong bersujud kepada ibunya dan memohon maaf. Namun, yang ia dapatkan sebagai balasannya adalah tamparan demi tamparan dari ibu angkatnya yang kejam. Dia bahkan menyeretnya ke arah hutan, dan sang kakak yang berjiwa kejam mengejar Ciu untuk berkelahi. Tapi dia menabrak ayahnya. Cewi meminta bantuan dan mengatakan bahwa Bitong sedang dianiaya. Pada saat ayah tiba, Bitong sudah dipukuli hingga tak bisa dikenali. Keesokan paginya, pangeran kembali ke pasar untuk mencari Bitong. Tapi kali ini, dia melihat Ah Ciu. Rupanya, Ah Ciu juga memperhatikannya. Dia melarikan diri. Pangeran segera mengejarnya. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Secara kebetulan, Ciwi bertemu lagi dengan pria tampan berbaju merah.